Semoga Allah SWT selamatkan kita dari semuanya. Dan Allah memberkahi sisa umur kita ini semuanya dengan ketaatan kepadanya. Juga memaafkan segala kesalahan kalaupun kita pernah melakukan di masa lalu. Bahasan kita pada malam ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah. Bab al-hirsu alal mali wa syaraf. Yang berarti bab tamak atas harta dan kemuliaan atau jabatan. Beliau mengangkat sebuah hadis yaitu dari Ka'ab radhiyallahu anhu secara marfu, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi lidini. Sahahahu At-Tirmidzi. Tidaklah dua serigala lapar yang dibiarkan di kandang kambing lebih merusak baginya daripada tamaknya seseorang atas harta dan kemuliaan atau jabatan yang merusak agamanya. Hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi di nomor 2376 dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih atau dalam Sahihul Jami' nomor 5620. Hadis ini sebelum panjang lebar kita jelaskan saudaraku seiman. Nabi alaihi salatu wassalam seringkali dalam penyampaian beliau menyampaikan contoh-contoh dan perumpamaan agar lebih mudah untuk difahami. Salah satunya adalah hadis yang baru saja kita bacakan. Nabi SAW bisa saja langsung menyampaikan orang yang tamak terhadap harta dan juga jabatan, maka dia akan merusak agamanya. Tapi hal seperti ini tanda kutip, seperti kurang menggigit. Maka Nabi SAW menjelaskan, tidaklah dua serigala yang lapar. Kalau serigala lapar itu liar sekali. Dia akan menerkam mangsanya gitu kan. Mencabit-cabit dagingnya dan seterusnya. Yang dibiarkan di kandang kambing. Jadi kalau di luar pun serigala itu akan sangat liar. Dan bisa menerkam kambing atau domba setiap saat. Apalagi kalau lagi lapar. Ya, dan mengejarnya. Apalagi kalau dilepas di dalam kandang. Maka kambing tidak bisa lari kemana-mana. Itu masih lebih ringan dibandingkan tamaknya seseorang atas harta dan kedudukan atau kemuliaan yang merusak agamanya. Perlu kita garis bawahi tentunya ada titip pesan dalam hadis ini yang merusak agamanya. Teman-teman sekalian, ada pertanyaan untuk lanjut kita bahasan ini tentunya. Apakah Islam melarang kita untuk memiliki harta dan kedudukan ataupun jabatan atau kemuliaan? Jawabannya tentu tidak. Islam membolehkan itu. Bahkan menganjurkan setiap penganutnya selalu mengejar prestasi-prestasi terbaik dari dunia ini. Dia dianjurkan menjaga nama baiknya, mengejar yang terbaik yang dia bisa miliki dari harta, kedudukan, nama yang harum, keturunan, pasangan hidup. Semuanya kita disuruh yang terbaik. Sudah sering kita sebutkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tanaman dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan. Abdullah bin Umar Anwa pernah menanam bibit kurma di umur yang sangat tua. Kemudian orang-orang di sekitarnya bertanya, untuk apa anda menanam pohon kurma ini? Kecil, sekian tahun baru tumbuh, mungkin anda tidak bisa menikmati. Maka sebagai seorang muslim dan mukmin yang faham agamanya, beliau menjawab, mengatakan, kalau tidak bermanfaat untukku, maka akan bermanfaat bagi orang yang datang setelahku. Artinya buahnya dan pohonnya. Tapi aku akan dapat pahalanya. Berarti ada prestasi-prestasi yang kita boleh untuk raih. Tetapi penutupan hadis ini menjadi jawabannya. Kalau sampai harta tersebut, jabatan tersebut tidak halal buat kita, bukan hak kita di situ, atau kita meraihnya dengan cara-cara yang salah, itulah yang masuk dalam hadis ini. Karena kalau tidak dijelaskan seperti ini, batasannya dulu, nanti orang kalau membaca hadis ini saja berarti orang tidak bisa punya harta, orang nggak bisa punya kemuliaan, karena nanti akan berbahaya merusak agamanya. Padahal bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kalau sampai jabatan tersebut, harta tersebut, kedudukan tersebut merusak agama, dalam arti kata dimulai dengan kemaksiatan, dengan sikut sana, sikut sini hanya dapat jabatan, atau dengan mengambil harta dengan cara apapun walaupun itu haram, manipulasi data, menipu. Nah ini yang dimaksud. Maka ini yang dianggap atau masuk dalam kategori dosa besar. Oleh itu teman-teman sekalian, kita akan lebih jauh membahas insya Allah
di 2 poin kurang lebih saya akan membahasnya. Yang pertama dari sisi bagaimana Islam memotivasi kita untuk menjadi orang yang sukses. Misal kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang kekal ditilawakan oleh orang beriman di dalam surah Al-A'raf ayat 32. Antum silakan buka itu. Saya bacakan Al-A'raf 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Al-ayah. Artinya siapa yang berani-berani kata Allah mengharamkan perhiasan-perhiasan yang sudah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki-rezeki yang baik. Buah-buahan yang segar, pakaian yang bagus, rumah yang bagus, tunggangan yang bagus, ya, dan segala macam ini. Siapa yang bilang itu diharamkan? Kecuali yang Allah haramkan saja. Kalau yang selain daripada itu semuanya boleh. Kata Allah, katakanlah hai Muhammad, semua itu disiapkan untuk orang-orang beriman di kehidupan dunia. Dan nanti nikmat-nikmat ini dari pakaian bagus, makanan, minuman, pasangan dan segala macam, itu akan khusus buat mereka di akhirat. Di surga nanti. Berarti orang beriman akan dapat di dunia, dapat juga di akhirat. Itu makna ayat. Berarti ayat ini sangat jelas menyuruh kita mengejar prestasi dunia. Memang Allah siapkan justru buat kita, untuk orang-orang beriman. Orang beriman itu harus berpenampilan yang bersih, yang rapi, yang bagus, makan makanan yang halal dan thayyibah, halal dan juga berkualitas. Kita harus punya pendapatan yang bagus, menjaga nama harum kita dan seterusnya. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menghamparkan buat kalian bumi, maka kalian bisa berjalan di atasnya, bisa bercocok tanam, bisa mengambil hasil dari bumi itu, dari tambang dan seterusnya. Dan makanlah rezeki-rezeki yang ada di situ. Dan ketahuilah hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ada perintah wa kulu min rizqi. Makan itu rezekinya Allah. Nikmati, silahkan. Juga di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 tentang masalah apa yang harus dilakukan setiap muslim selesai sholat Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian sudah selesai sholat Jumat itu, menyebarlah di muka bumi. Untuk apa ya Allah kami menyebar? Wabtagu min fadlillah. Kejar karunia-karunia Allah itu. Prestasi-prestasi terbaik, kalau kita di zaman kita sekarang, titel akademika, prestasi jabatan terbaik di kantor kah, ya, dan seterusnya. Ya, pekerjaan-pekerjaan, investasi, semua yang baik-baik. Dan ingatlah Allah, atau berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maksudnya ikutkan pekerjaanmu, menikmati rezeki itu dengan sesuatu yang benar. Ingat, kalau itu haram jangan, kalau halal silahkan. 5 huruf ini harus selalu kita jaga. Halal, ya, haram, dua-duanya 5 huruf. Ya. Halal nikmati, haram jauhi. Ya. Kata Allah, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Tentu banyak ada ayat-ayat Al-Quran seperti ini ya. Kita langsung pindah kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kata baginda Nabi SAW, ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadih. Wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadih. Tidak ada sesuatu makanan yang dikonsumsi oleh seseorang lebih baik buat kesehatannya, buat nama baiknya, daripada yang dia dapatkan dari hasil kerja tangannya. Dan ketahuilah Nabi Allah Daud yang terkenal sangat saleh dan patuh kepada Allah, dia selalu makan dari hasil tangannya sendiri. Di dalam riwayat lain disebutkan riwayat Imam Muslim bahwasanya baginda Nabi SAW mengatakan,
Zakaria alaihissalam adalah tukang kayu, ya, bekerja. Juga diriwayatkan bahwasanya Idris alaihissalam, Nabi Allah yang mulia, kana khayyatan yatasaddaqu bifadli kasbih. Dia tukang jahit dan dia menguasai bidang itu, kemudian dia hidup dari hasil itu. Bekerja. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, li an ya'khudha ahadukum abhulah. Ketahuilah seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan talinya, thumma ya'til jabal, kemudian dia datang atau dia naik menukik ke atas sebuah gunung, thumma ya'ti bihizmatin min hatab fayabi'uha, lalu dia mengumpulkan kayu-kayu bakar diikat dengan tali-tali itu, lalu dia pikul di pundaknya, lalu dia jual, fayastagni bithamaniha, kemudian dia bisa memuliakan dirinya, memenuhi kebutuhannya dari nilai penjualan itu. Khairun lahu min an yas'alan nas, itu lebih baik daripada dia ngemis-ngemis sama orang. A'tuhu au mana'u, baik dia diberikan atau dia ditolak. Berarti ada motivasi yang sangat besar. Ayo kerja, silakan cari pendapatan yang baik. Sampai Nabi SAW menggambarkan, kita disuruh ambil potongan-potongan tali, pergi ke gunung, cari kayu-kayu ranting kering, jual di pasar, lebih mulia. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memotivasi umat ini agar menjadi orang yang bergerak, orang yang tidak boleh vakum, malas, ya. Harus berprestasi. Dikatakan, kata beliau radhiyallahu anhu, ta'allamul mihna, kuasailah keterampilan-keterampilan itu, bekerja. Keterampilan ini, keterampilan itu, kuasai apa yang kalian cenderung dengan itu, selama bukan haram. Fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnatihi, karena bisa saja satu waktu dia butuh dengan keterampilannya itu. Abu Darda radhiyallahu anhu sering kali memasak di rumahnya, ya, sampai kedua matanya mengeluarkan air mata, lalu makanan itu dijual selain ada yang disedekahkan. Dan Aisyah menceritakan radhiyallahu anha tentang ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar atjaru Quraisyin hatta dakhala fil imarah. Ketahuilah Abu Bakar itu adalah orang Quraisy yang paling berhasil dalam bisnis sampai dia masuk ke dalam pemerintahan. Seorang salafus saleh bernama Qais ibn Asim. Qais ibn Asim ini waktu mau meninggal, dia termasuk ulama, ya, berilmu, punya harta banyak, melimpah. Allah berikan kelebihan fisik. Waktu dia mau meninggal, dia bilang sama anak-anaknya begini, alaikum bil mal wastina'ah. Kalian harus cari harta itu dan kelolalah dengan cara baik. Fa innahu mambahatul karim, karena dia sumber yang bagus. Wa yustagna bihi anil laim, dan menjauhkan seseorang dari keterhinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah kalian mengemis. Fa innaha akhiru kasbar rajul, karena dia hanya boleh kalau sudah tidak ada jalan lain. Misalnya orang kerampokan, ya, atau orang tua, anaknya semua sudah meninggal, dia nggak bisa mampu lagi bekerja, apa boleh buat? Maka dari situlah dia minta. Itu akhir sekali. Tapi nggak boleh dia dilakukan di awal-awal. Berarti kan kita lihat ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, semuanya motivasi untuk bekerja. Ayo punya harta silakan. Ayo kejar jabatan-jabatan itu. Tapi ingat konsepnya, yang halal dalam agama. Jangan sampai itu merusak agama, maksudnya jangan sampai kalian, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat pendapatan itu atau jabatan itu menjauhkan dari agama. Juga Sa'id bin Musayyab rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur sekali dengan kesolehannya, mengatakan, la khaira fi man la yatlubul mal. Enggak bisa dihitung seseorang itu baik kalau dia tidak bekerja mencari harta. Yaqdi bihi dainah, dengan harta itu dia bisa bayar utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdhah, dan dia juga menjaga kehormatannya. Wa yaqdi bihi dhimamah, dan dia penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa immata, kalaupun dia mati dalam kondisi dia kaya, taraka mirathan lima ba'dah, dia bisa tinggalkan sebagai warisan kepada orang yang datang setelahnya. Semua ini berarti motivasi kan? Ayo bekerja, ayo cari pendapatan. Berarti kita disuruh kerja di dunia ini.
Dalil-dalil syar'inya begitu. Makanya tadi dalam memahami dalil yang tulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, bukan berarti orang tidak boleh punya pendapatan, tidak boleh punya jabatan, tapi harus yang benar. Jangan sampai merusak agama. Nanti insya Allah kita coba memberikan beberapa contoh dalam masalah itu. Kemudian juga Dahhak Ibn Muzahim rahimahullah berkata, syaraful mu'min. Orang mukmin itu terkenal sekali kemuliaannya. Salatun fi jawfil lail, karena salatnya di setengah malam atau di pertiga malam. Wa izzuhu, dan kemuliaannya juga terlihat istighna'uhu anin nas, karena dia tidak pernah bergantung pada manusia. Dia berusaha selalu untuk bisa bekerja. Umar bin Khattab juga berkata, maksabatun fi di'anah khairum min su'alin nas. Engkau punya pendapatan dalam kondisi susah payah, kerja keras, angkat batu, apalah mungkin bagi orang itu adalah kerja keras, lebih baik kata Umar daripada engkau mengemis-ngemis pada orang. Diriwayatkan bahwasanya Luqman Al-Hakim yang terkenal dalam surah Luqman, ya, beliau pernah menasihati anaknya sambil mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, istagni bil kasbil halal, selalu cari pendapatan yang halal. Sebanyak mungkin kau mampu. Kejar prestasi duniamu itu. Fa innahu maftakara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal. Karena tidak ada orang yang tidak mencari rezeki halal, prestasi dunianya, harta dunia ini, jabatan yang baik dia cari, ya, kecuali dia akan ditimpa 3 hal. Rikkatun fi dinih, lemah agamanya. Orang kalau malas, pengangguran, gak punya pendapatan, lemah agamanya. Bisa dibeli dengan uang. Kita tahu di Indonesia ada orang murtad gara-gara ya, sembako misalnya, gara-gara baju, lemah agamanya. Yang kedua, au dha'fun fi aqli, atau lemah akalnya. Orang kalau biasa bekerja, bergerak, maka dia cari pendapatan, ya, dia harus berpikir detail apa lagi nih, kesempatan apa lagi, selama halal dia lakukan, maka otaknya selalu berpikir, bergerak. Beda dengan orang yang vakum, duduk di pinggir got, tidak mau bergerak, sibuk dengan caturnya, sibuk dengan, ya, tiap hari itu saja, 20 tahun begitu terus. Ya. Begitu terus, tiap hari habis mandi keluar, minta sana, minta sini. Ya. Ada anak-anak kadang-kadang masih muda, minta-minta, mengemis. Ini membuka pintu kemiskinan pada mereka gitu kan. Maka akalnya jadi lemah. Kita kalau ajak ngomong tentang proyek ini, wah saya nggak ngerti. Pasti nggak ngerti, karena hadapannya selalu got terus. Gitu. Iya, ini bukan penghinaan ya, tapi motivasi. Kenapa harus ada vakum? Tidak boleh vakum umat Islam, bergerak. Bekerja mulia walaupun berat gitu loh. Ya. Lalu dikatakan, awwahaun fi muru'ati, atau kehormatannya tercoreng. Biar dia tampan, biar dia cantik, begitu orang tahu nggak ada sekolahnya, ya. Atau misalnya nggak ada pekerjaannya, orang langsung jatuh di matanya manusia. Ya. Tapi begitu dia belum datang, siapa ini? Oh ini dia S2, oh ini S3, mungkin kalau ada S4 dia S4 gitu kan. Siapa si fulan? Oh dia punya usaha ini, dia punya usaha itu. Belum ketemu orang sudah merasa, oh ini orang ada kedudukan gitu kan. Maka itu contoh, ini dikatakan waha fi muru'ah. Jadi kehormatannya itu ada. Wa a'zam min hadha. Dan yang paling lebih bahaya daripada itu semua adalah istighfafun nasu bihi. Manusia akan anggap remeh dia. Padahal kita semua punya potensi sama kan? Sama-sama punya waktu 24 jam, sama-sama punya 2 mata, sama-sama punya 2 tangan, kita punya potensi yang sama. Kecuali ada orang cacat itu berbeda. Tapi kita bicara normalnya, umumnya manusia normal gitu kan? Sebagian orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya kita bisa mendapatkan prestasi sebagaimana orang lain dapat prestasi. Selalu kita bisa motivasi diri kita mengatakan kenapa dia bisa, kenapa saya enggak bisa. Ini namanya ghibthah dalam agama. Pernah kita jelaskan. Hasad, iri, ya, dibagi 2 oleh ulama. Ada hasad yang memang murni dosa, yaitu orang iri melihat prestasi didapatkan oleh seseorang atau kelebihan, lalu dia berharap hilang dari dia. Ini haram hukumnya. Kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan hasad seperti ini, karena dia bisa membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Tapi ada ghibthah. Ghibthah itu, kita lihat ada kelebihan prestasi pada orang,
dia kaya raya, dia berilmu, dia apa saja. Lalu kita berharap Allah berikan kepada kita yang sama atau lebih tanpa mengharapkan hilang dari orang yang tersebut. Namanya gibtah. Yang kata Nabi SAW tidak boleh hasad kecuali pada dua. Seseorang yang Allah berikan di Al-Quran, ilmu agama, maka dia sibuk membacanya, mengajarkan dan seterusnya siang dan malam. Dan kedua adalah orang yang Allah berikan harta dan dia sibuk menginfakkan siang dan malam. Maka kita boleh gibtah. Kita minta, ya Allah berikan saya kekayaan sebagaimana Engkau berikan kepada dia. Berikan saya ilmu sebagaimana Engkau berikan kepada dia. Maka itu boleh. Tanpa berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nabi SAW, itu tadi wasiat Luqman yang mulia ya. Harusnya kita jadikan sebagai pegangan. Hai anakku, ketahuilah selalulah mencari ya, pendapatan yang halal. Karena tidak ada orang yang meninggalkannya kecuali tertimpa satu dari tiga penghinaan. Yang pertama lemahnya agamanya, yang kedua lemahnya akalnya, yang ketiga tercoreng kehormatannya. Dan Nabi SAW di dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh beliau, ya, dikatakan atau Nabi SAW bersabda, ta'awwadhu billahi minal faqri wal qillati wal dhillah. Selalulah berlindung kepada Allah dari kefakiran, miskin. Minta kepada Allah jangan fakir, jangan miskin itu. Wal qillah, kekurangan. Wal dhillah, dan kehinaan. Maknanya apa? Berarti ayo mulia, ayo bekerja. Ayo kejar prestasi terbaikmu di dunia. Gitu kan? Seperti itulah. Tapi yang penting konsepnya sekali lagi halal, hak antum. Jangan ambil haknya orang lain. Ya. Seperti banyak terjadi yang saya bilang tadi, contoh-contohnya, ada orang bekerja di satu perusahaan misalnya. Dia begitu bekerja, dia keliru. Sebenarnya statusnya sebagai pegawai, tapi dia keliru. Dia menganggap dirinya sebagai pemilik. Sehingga dia mengambil apa saja dari perusahaan. Ini jadi pencuri. Haram, gitu kan? Dia gunakan kepintaran kecerdasannya dalam mengambil harta orang lain. Atau dia menipu. Ya, mengambil uang, mengambil produk-produk dan segala macam. Ini nggak boleh. Ada orang menjabat misalnya di jabatan pemerintahan. Lalu dia tunggangi jabatannya untuk mengambil pendapatan haram. Ini semua tidak boleh. Gitu kan? Ini haram hukumnya. Tapi dia bisa tunggangi jabatannya untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang terbaik. Gitu kan? Di Indonesia ini Masya Allah ada sebenarnya. Tapi tidak nampak orang-orang itu. Karena memang saya pernah ketemu dengan beberapa pejabat kita sendiri. Boleh minta kepada saya, bisa Ustaz, saya mau bicara 4 mata di ruangan, di rumah dinas. Baik, saya bilang silakan. Ngobrol, ternyata dengan sedih beliau menyampaikan gitu. Saya Ustaz punya gaji sekian. Sebagai kedudukan seperti ini. Saya tidak ada pendapatan kecuali ini. Keluarga saya membutuhkan pendapatan yang lebih besar. Sering kali orang menawarkan saya, minta pekerjaan ini, minta pekerjaan itu, lalu saya akan diberikan sesuatu. Apakah itu halal atau tidak? Saya bilang, Bapak kalau memang menjabat, memang sudah memilih menjabat di pemerintahan, ya harus menjalankan sesuai dengan itu. Anda mau berbeda ya jadi pedagang. Bebas mengelola harta gitu kan. Tapi kalau jadi pemerintah sudah ditentukan gajinya, ditentukan pekerjaan, tidak boleh Anda dapat pendapatan yang lain. Gitu kan. Apalagi memuluskan pekerjaan orang hanya untuk mendapatkan keuntungan dari situ. Nanti bisa jadi pendapatan haram itu. Gitu kan. Contoh saja. Juga Nabi SAW dalam riwayat An-Nasai dan Abu Daud bersabda, Allahumma, beliau baca doa ya, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar jangan aku tertimpa kelaparan, karena dia seburuk-buruk keadaan. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, putus asa, wal jubun wal bukhul, pengecut dan juga pelit, wa galabatid dain, terlilit utang, wa qaharir rijal, dan dikuasai oleh orang-orang. Jadi makin kita bisa mandiri saja, gitu kan? Seperti itu maksudnya. Maka Umar radhiyallahu anhu juga mengingatkan kepada kita, mengatakan, inni la'ara rajula fayu'jibuni syakkuluh. Kadang-kadang saya lihat orang, kata Umar, saya kagum lihat penampilannya. Paras wajahnya tampan, pakaiannya bersih, penampilannya oke, gitu kan. Fa'idha sa'altu anhu faqil, waktu saya tanya apa pekerjaannya, lalu dikatakan la amalalah, tidak ada pekerjaannya orang ini, pengangguran. Sakata min aini, maka otomatis dia jatuh di mataku, kata Umar. Si Umar tidak mau lagi nilai orang ini. Artinya memang betul-betul kita tahu dalam Islam kita dimotivasi untuk justru mendapatkan prestasi-prestasi dunia, gitu ya. Tapi ingat dengan jalan yang benar.
Kita harus rapi, harus bersih, harus pintar, harus kaya. Itu semua kita jadikan prestasi kita. Karena banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dengan harta kita. Pernah saya kasih contoh, masjid ini misalnya. Saya sholat, saya sholat di masjid, saya dapat pahala. Kalau saya berjamaah sama imam, imam dapat pahala, saya dapat pahala, tapi imam dapat pahala saya. Tadi misalnya imam dapat pahala kita semua karena mengimami kita misalnya. Kita pun masing-masing dapat pahala kita. Muadzin dapat pahala semuanya karena dia memanggil, gitu kan. Tapi ada orang tidak hadir di masjid ini dapat pahala kita semua. Yaitu orang yang menyumbang dengan hartanya bangun masjid ini. Dia hidup, dia sudah mati tapi dia dapat pahalanya. Kan gitu. Itu berarti sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya Nabi SAW bersabda pada saat melihat Sa'ad bin Abi Waqqas, orang kaya dan suka berinfak, dan beberapa sahabat Nabi yang lain, kata beliau, nikma malus salih biyadi abdis salih. Harta yang saleh itu paling baik di tangannya orang saleh. Dia sudah saleh, dia kaya. Maka pasti dia akan gunakan dalam ketaatan. Seperti itulah. Jadi prestasi dunia boleh dikejar, tapi dengan cara yang benar. Karena hadis tadi yang digambarkan oleh Nabi SAW adalah orang yang mengejar harta dan jabatan, tapi sampai merusak agamanya. Sisi yang lain teman-teman sekalian, tadi saya bilang saya mau bahas dari dua sisi. Satu sisi adalah bagaimana Islam memotivasi kita untuk menjadi orang yang berprestasi, mengejar harta dan kemuliaan ini. Sisi yang lain, kita tidak boleh menjadikannya sebagai target utama. Karena ini yang biasa membuat ketergelinciran, ya, penyimpangan di sini. Jadi kita harus tahu, kita akan lalui semua ini. Nggak ada yang kita bawa. Dan ini bukan punya kita. Maka kita harus selalu mengetahui akan ada hisabnya. Karena dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, kata Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali ditanya 4, salah satunya hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan. Ya. Dan para ulama mengatakan yang paling baik manusia adalah pendapatannya halal, dikeluarkan pada yang halal. Yang kedua, ini buruk. Pendapatannya halal, tapi dikeluarkan pada yang haram. Gajinya sudah halal, uang warisan halal tapi dipakai berzina, pakai khamr, judi dan seterusnya. Yang ketiga, buruk juga. Ya. Tapi dia berdosa dari dua sisi. Kalau yang tadi yang kedua ini dosanya hanya pada saat dia keluarkan pada haram. Pendapatan halalnya tidak. Tapi yang ketiga ini dosa dua-duanya. Karena pendapatannya haram dikeluarkan pada yang halal. Hasil korupsi dipakai haji. Pendapatannya haram tapi dipakai kepada yang halal. Ini dosa dua-duanya. Hajinya pun tidak diterima. Gitu kan? Sudah pernah kita jelaskan itu. Hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh para ulama hadis, kalau seseorang itu pergi haji dengan pendapatan halal, mulai pada saat dia injakkan kakinya di sebuah lembah, lalu dia mengatakan labbaika wa sa'daik, aku menjawab panggilanmu dan kemuliaan untukmu ya Allah, maka malaikat akan menyeru, ya, dia di labbaika wa sa'daik, dijawablah panggilanmu itu karena makananmu halal, bekalmu halal, tungganganmu halal, hajimu mabrur. Sementara kalau orang pendapatan haram dia pergi haji, gitu kan? Dari hasil riba, dari korupsi, dari manipulasi, dari apa saja misalnya. Kemudian dia pergi haji, maka kalau dia injakkan kakinya di lembah, kata Nabi SAW, lalu mulai dia mengatakan labbaika wa sa'daik, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, ya saya menjawab panggilanmu dengan santun, maka malaikat menjawab, la labbaika wa la sa'daik. Enggak ada jawaban panggilan hajimu, tidak ada kebahagiaan untukmu. Karena makananmu haram, tungganganmu haram, pakaianmu haram, gitu kan? Dan hajimu tidak akan diterima. Itu hadis, ya, Nabi SAW. Yang keempat lebih buruk lagi, ya. Jadi yang pertama yang paling bagus, pendapatannya halal, dikeluarkan pada yang halal. Ini yang kata Nabi SAW, nikma malus salih biyadi abdis salih. Sebaik-baik harta yang baik, yang salih di tangannya orang salih. Yang kedua, dosa di satu sisi, pendapatannya halal, kerjanya udah bagus, tapi dikeluarkan pada yang haram, berzina, mabuk, judi. Maka dia dosa di pengeluarannya. Yang ketiga, dosa di dua sisi. Pendapatannya haram, dari uang korupsi tapi dipakai kepada kebaikan. Misalnya haji dan seterusnya tadi. Yang keempat yang paling buruk, sudah pendapatannya haram, dikeluarkan pada yang haram. Hasil korupsi dipakai zina. Hasil korupsi dipakai mabuk, pakai judi. Ini makin dalam neraka, wa naudzubillah. Nah, seorang mukmin di poin kedua ini harus menjadikan dunia atau apa yang dia kejar dari harta, dari jabatan, itu semua untuk kehidupan akhirat. Bukan di sini. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia selalu mencari sumber yang halal, ya, dan ditanam sebagai investasi untuk akhirat.
Itu yang benar. Ya, seperti itu kita lakukan. Antum punya jabatan, seorang pengacara misalnya. Bagaimana prestasi nama baiknya sebagai pengacara dia gunakan untuk mengejar pahala di akhirat. Membela orang-orang yang terzalimi gitu kan. Dia tidak akan menerima sogokan, dia tidak akan bela orang yang zalim dan seterusnya. Gitu kan. Begitu semuanya. Semua jabatan-jabatan ini ditunggangi demi untuk mendapatkan hasil panen nanti di akhirat. Karena banyak alasannya, dalil-dalilnya. Di antaranya Allah SWT menggambarkan tentang dunia ini dalam surah Al-Hadid. Surah nomor 57 ayat 20. Ya. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Hadid. Surah nomor 57 ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathur. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Maksudnya seperti orang lagi bermain pasti akan ada berhentinya, ya. Perhiasan dan berbangga-banggahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Yang tadinya tanaman-tanaman itu berbuah, indah. Begitu dia beberapa hari tinggal akan kering dan akhirnya hancur. Dan di akhirat nanti akan ada azab yang keras bagi orang-orang yang membangkang, mencari yang haram, dan juga ada ampunan dari Allah serta keridhaannya bagi orang-orang yang patuh. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Ini teman-teman sekalian yang berhubungan dengan masalah ayat pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 24. Gambaran agar seorang mukmin selain satu sisi dia mengimbangi antara prestasi dunianya dengan dia tidak menjadikannya sebagai target, gitu kan? Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Artinya perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit, air hujan. Maka dia pun ya, jatuh ke bumi kemudian menumbuhkan banyak biji-bijian dari bumi tersebut. Ya, hasil pohon-pohon, buah-buahan yang dimakan oleh manusia dan juga hewan-hewan. Dan ketika bumi itu sudah menjadi indah dan terhiasilah dengan tanaman-tanaman yang indah dan penghuninya mengira bahwasanya mereka mampu untuk panen, maka tiba-tiba datanglah ya, perintah kami untuk menghancurkan semua itu di malam ataupun di siang hari. Maka kami jadikan dia binasa, hancur lebur seperti belum ada sebelumnya. Begitulah kami berikan perumpamaan bagi kaum yang mau berfikir. Maksudnya adalah dunia seperti itu keadaannya. Jangan kita jadikan sebagai target utama karena tidak ada yang kita tinggalkan. Kapan kita meninggal, orang hanya akan mengatakan, oh itu rumahnya dia, oh itu sepatunya, oh itu motornya, oh itu mobilnya, oh itu ini dan itu. Ya. Dia pernah jabatan ini. Antum dikenang ya sebulan pertama, 2 bulan, setahun. Sekarang di sini teman-teman, kita jujur yang hadir di sini. Apakah antum masih tahu prestasi apa yang dimiliki oleh kakek bapak antum? Tidak usah, ini kan kalau kakek kita ya, kakeknya ayah kita. Ya, di atas kita. Kita kadang bahkan tidak tahu namanya. Banyak yang saya tanya, siapa nama antum? Fulan. Nama ayah siapa ini? Nama kakeknya dia tidak tahu. Kalaupun tahu nama kakek, siapa namanya ayahnya kakek nggak tahu. Apalagi kalau kita tanya 7-8 jalur ke atas, dia bakal tidak tahu. Artinya ada saat di mana kita nggak dikenang lagi sama orang-orang. Belum tentu kuburan kita didatangi, belum tentu kita dikenang. Walaupun di zaman kita sangat luar biasa, berjaya. Kecuali memang yang orang-orang ini subhanallah yang kita lihat sampai kepada kita sekarang orang-orang saleh dari kalangan para nabi, sahabat, itu yang dikenang.
Orang-orang yang cuma dunia urusannya ini tidak akan dikenang. Akan habis nama mereka. Semua akan dibagi warisan gitu. Nabi SAW menggambarkan dunia ini. Sekali lagi, selain satu sisi kita disuruh kejar prestasinya, tapi di sisi lain kita ya, diperintahkan untuk tidak menjadikannya sebagai target. Silakan kaya raya, silakan pintar, silakan sehat, tapi itu sebagai investasi ke akhirat. Sehingga selalu sifat kita nih di dunia ini kejar pahala apa lagi nih, pahala apa lagi dari orang di depan kita. Kalau kita punya duit sibuk membantu orang sana sini, gitu kan. Seperti itulah. Karena kata Nabi SAW, Wallahi mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yajal ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyandur bima yarja.